Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang tadi sama-sama kita dengarkan, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syahrul Fadil LCMH, dan juga kakak-kakak seniornya, yaitu Ustadz Hafiz, Ustadz Fairuz, dan Ketua IKA Mesir. Para anak sekalian yang malam ini alhamdulillah berkat izin dan rahmat Allah kita bisa dipertemukan. Mudah-mudahan semuanya kita diberi Allah kesehatan, panjang umur, berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para anak sekalian, dulu saya datang ke Mesir ini tahun 94. Belum ada yang lahir ya. Ternyata saya datang ke sini membawa putri saya yang kedua, 2004. Jadi 30 tahun yang lalu. Pas saya juga nggak ngelihat juga, nggak nyangka juga. Ternyata sudah 30 tahun. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa tertular sama kalian semua. Dulu waktu saya di KPMA namanya dulu ya, asal ada tamu yang datang sama seperti ini, membayangkan mungkinkah saya, istri dan anak-anak bisa seperti mereka-mereka. Ternyata alhamdulillah, saya yakin kalian pun akan ada satu bisikan atau keinginan begitu. Kalau hari ini saya hadir, istri saya hadir, Ustaz Syahrul Fadil hadir, pasti dalam hati kalian, mungkinkah saya bisa seperti itu? Insya Allah. Para anak sekalian, di kesempatan yang sangat baik ini, saya sampaikan beberapa pesan. Yang pertama, pasang niat yang benar. Ya, jangan sampai niatnya melenceng dari rumah. Ini yang baru saya yakin nih. Niatnya 1.000.000% ya. Pengen apa? Belajar. Bisa enggak nih yang lama-lama niatnya sama seperti yang baru. Makanya perlu dicas tuh niatnya ya. Niat orang belajar itu satu, ridha Allah. Ya, mencari ridha Allah. Nggak ada yang kita cari. Karena kalau Allah ridha, apa yang kalian cita-citakan, pasti Allah bukain jalan. Kalau Allah ridha, yang kalian anggap sulit, susah belajar, susah menghafal, susah ijro'at ya. Apalagi yang udah nembir. Ya udah nembir. Itu cari ridha Allah. Ya. Karena dengan ridha Allah kita bisa seperti ini. Nanti kalau Allah sudah ridha, Allah siapin bonus buat kita. Kalau orang ibadah itu bonusnya surga.
Kalau orang sedang berjuang, bonusnya apa? Sukses. Ya, itu dikasih bonus. Kalau Allah ridho. Karena itu jangan jauhi Allah. Ya, biasanya kan asisir ini sholatnya yang berantakan. Terutama sholat apa? Subuh. Ya, sholat subuh sama sholat apa? Jumat. Ya, kalau belum apa? Belum qomat, belum apa? Belum berangkat. Ya, ini pahalanya bukan dapat telur kutu, bukan. Ya, nah ini yang harus diperbaiki. Ya, sholatnya menjadi fasilitas atau sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, ridho Allah itu bisa kamu dapatkan dari ridho walidain. Ya, makanya jangan pernah lepas minta doa dari orang tua, terutama ibu kalian. Kalau yang punya ibu ya, minta doa dari orang tua, karena doa orang tua itu doa yang tidak ditolak Allah. Makanya dulu Abuya pernah bilang begini, anak yang pada ujian, orang tua yang apa? Gelar sejadah, sholat malam, puasa untuk anak yang sedang berjuang. Makanya kalian nih kalau ujian, besok ujian, jangan lupa tuh, ibu, bapak, tanggal sekian saya ujian, tolong doain. Ya, nanti orang tua bangun tuh, bangun malam, puasa hari lahirnya, itu mengiringi apa tuh? Mengiringi kesuksesan anak yang ada di mana? Sedang berjuang. Itu akan mendatangkan ridho Allah. Niat yang kedua, ad-darul akhirah. Jadi kalian belajar ke sini memang jelas-jelas Al-Azhar itu belajarnya adalah untuk mencari ilmu agama, untuk persiapan pulang kampung. Ya, kalian bersyukur Allah kasih kesempatan belajar di Al-Azhar. Niatin ilmunya untuk darul akhirah. Ya, untuk perjuangan kita menyelamatkan bangsa, negara kita, masyarakat kaum muslimin, untuk sama-sama pulang kampung berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, niat orang belajar itu izalatul jahli, buang kebodohan. Harus pinter. Ya, makanya belajar sungguh-sungguh. Kalau belum bisa nahu, belajar. Kalau belum bisa bahasa Arab, belajar. Jangan 5 tahun, 6 tahun tinggal di Mesir, ngomong Arab kagak apa? Kagak bisa. Padahal niat orang belajar itu izalatul jahli, harus pinter. Ya, itu juga pesan guru kita Al-Maghfurlah. Ya, moto beliau apa tuh? Salah satunya apa tuh? Pinter. Karena kalau kamu pinter ya, itu akan bersinar. Karena ilmu itu apa? Nur. Jadi kalau kamu pulang dari sini banyak bawa ilmu, bersinar. Bersinar segala-galanya. Bersinar karirnya, bersinar ekonominya, bersinar namanya ya. Maka jangan puas dengan S1. Bisa S2 lanjut. Mumpung sekolahnya gratis ya. Kalau di Indonesia sudah mahal kuliah. Nah, di sini yang masih gratis, belajar, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Maka pulang harus pinter. Ya. Yang keempat, ihya'uddin. Jadi kamu ini belajar bagaimana agama Islam itu tetap hidup. Ya, karena kita di sini kuliahnya kuliah agama, kuliah Islam. Jangan pulang lulusan dari Al-Azhar malah mematikan apa? Agama. Nah, konsepnya ihya'uddin. Harus dihidupkan agama itu. Yang kelima,
abqauddin atau baqauddin gitu ya. Jadi agama itu bukan hanya hidup, tetapi dia apa tuh? Tetap ada. Nah, itu adalah tugas kita bersama. Ya, orang-orang yang sudah dahulu kayak saya ya, nanti waktunya akan pulang kampung duluan. Dan akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau generasi-generasi selanjutnya ini kurang berilmu, ya di sini kerjaannya jalan doang, main doang, ya. Bagaimana umat nanti ketika pulang umatnya ikut cerdas. Nah, ini PR semua ya. Dan niat itu jangan sampai bergeser. Jangan sampai bergeser. Makanya saya senang kalau ada mahasiswa at-taqwa ya. Di samping kuliahnya bagus, dia juga punya bonus-bonus yang lain. Hafalan Qur'annya ada, hafalan hadisnya ada, ya. Apalagi sekarang banyak apa tuh? Sanad-sanadnya ada sampai Rasulullah. Dan sekarang di sini apa? Banyak fasilitas itu. Jadi pulang punya sanad qiraah, punya sanad hafalan, punya sanad hadis, nah itu dikejar. Ya. Biar pulang nanti ketika dipakai di masyarakat benar-benar apa? Benar-benar oh ini Al-Azhar. Jangan sampai malu-maluin. Ya, lulusannya Al-Azhar tapi pulang malah apa? Malah tidak mencerminkan Al-Azhar. Nah, ini jangan sampai meleset nih niat yang sudah diajarkan oleh guru kita, para ulama-ulama kita. Makanya dulu pesan Al-Maghfurlah pakai Hajrul Aliyah. Ketika berangkat dulu itu anak-anak kita itu pesannya beliau apa? Ya Halik ya Malik. Pokoknya kalau udah berangkat ke sini pantangan tidak sukses, tidak berhasil. Kalau lu nggak berhasil di tanah rantau, lebih baik lu mati di sini, jangan pulang. Gitu pesan beliau tuh. Jadi kalau kuliah di sini nggak sukses, nggak berhasil, lu mati aja di sini lu, jangan pulang. Yang beliau khawatirkan adalah kalau dia pulang nggak berhasil, maka dia akan menjadi sampah masyarakat. Dan itu akan mencoreng citra Al-Azhar. Oh, itu anak Al-Azhar tuh, gitu ya. Nah, itu pesannya Al-Maghfurlah tuh. Ya, Halik ya, Malik. Pokoknya saya harus sukses, saya harus sukses. Nggak ada kunci tidak sukses. Apa kunci sukses? Itu pertama al-jiddu. Sungguh-sungguh. Belajarnya serius. Itu kunci sukses. Pokoknya kalau sungguh-sungguh pasti sukses. Nggak ada itu nggak sukses. Yang kedua, al-muwazabah. Punya ketekunan. Ya, tekun belajarnya, tekun ibadahnya, tekun murojaahnya, tekun silaturahminya, itu muwazabah. Ya, jadi orang nggak cukup dengan al-jiddu saja. Tapi orang sukses itu dia al-jiddu juga, dia al-muwazabah juga. Ya, ada orang yang sungguh-sungguh tapi nggak tekun gitu, nggak muwazabah, nggak sukses-sukses. Dan yang ketiga, zuhimmah. Orang itu punya obsesi. Ya, punya cita-cita. Saya ini pulang dari sini itu mau ngapain? Nah, itu harus dijawab dari kalian semua. Saya pulang harus ngapain? Apa yang saya mau kerjakan? Ya. Nanti kamu itu akan diukur kesuksesan kamu setelah keluar dari sini 10 tahun. Sasarul Fadil pulang berapa tahun dah? Dari sini. Nah, tuh 12 tahun. Kelihatan kan? Buahnya. Jadi 10 tahun dari sini kamu baru kelihatan kesuksesan itu. Itu pun harus diiringi dengan 3 tadi tuh. Al-jiddu, al-muwazabah, zuhimmah. Ya. Apalagi kalau udah 30 tahun kayak saya. Ya, kalau udah 30 tahun itu bukan sukses doang, tapi dia berakar. Ya, berkarakter begitu. Nah, dan itu harus ditempuh. Ditempuh dengan jalan yang terus menerus. Jangan mencelak. Jadi nggak tumbuh-tumbuh dia. Ya, makanya saya pesan sama kamu nanti kalau udah punya spesialis jurusan ini, istiqomah di jurusan itu.
itu akan berbuah pasti. Ya, jangan pindah ke sini, pindah ke sana. Ya, itu harus dikonsep dari sekarang. Nah, para anak sekalian, kemudian juga ada satu cita-cita Abuya. Ya, Abuya itu cita-citanya pengen banget punya murid itu bisa khutbah, bisa kitabah, 2 poin tuh. Kekurangan kita nih sebagai alumni Timur Tengah ya, Al-Azhar, itu minim menulis. Ya, maka Buya itu punya cita-cita 2. Pengen muridnya bisa khutbah, bisa ceramah, bisa orasi ya. Kemudian bisa kitabah, bisa menulis. Nah, dua-duanya itu sekarang itu menjadi warisan yang abadi kalau dikerjain. Yang pertama khutbah. Ya. Jadi khutbah itu ketika direkam, kemudian di-share baik di YouTube, baik di Instagram, baik di media sosial yang lain, itu menjadi sarana dakwah yang abadi. Walaupun orang yang dakwah sudah apa? Meninggal. Dan itu zaman milenial sekarang itu bisa digarap. Gak usah banyak-banyak niatnya. Niatnya dakwah, udah gitu aja. Dan itu akan mengalir. Ya. Yang kedua, yang juga abadi, tulisan. Maka boleh nih KAA Mesir ini bikin program apa tuh? Lomba menulis atau karya tulis. Jadi saya dulu pernah bertanya sama salah satu presiden PKS yaitu Pak Ahmad Syekhu, karena beliau rajin juga nulis tuh. Saya kata, Ustadz gimana sih biar bisa nulis? Pokoknya kata Ustadz, cerita aja seperti kita kalian yang nulis caption di media sosial kalian. Nih hari malam ini nih, kamu tulis caption aja. Senyantai kamu sendiri, selagu kamu sendiri, gaya kamu, tulisan kamu sendiri, tulis aja masing-masing captionnya tuh. Ya. Pokoknya setiap kita ngelihat apa, tulis jadi caption. Apa, tulis jadi caption. Nanti lama-lama tuh, otak kita itu akan terbiasa untuk menurunkan yang ada di kepala menjadi apa? Sebuah tulisan. Nanti kamu kalau sudah terbiasa, ngelihat yang terjadi di depan mata, itu akan menjadi tema. Akan menjadi judul. Pasti itu. Ya. Kadang-kadang kita ngeliat TV, oh ya pas nih kalau bikin tulisan ini. Kadang-kadang ngeliat orang nih, oh pas nih begini. Kadang ngeliat cerita orang, oh pas ini jadi tulisan. Nah itu dimulai dari apa? Kan biasa kan kalau nge-share di Facebook ya, nge-share di Instagram, cuman captionnya yang sedikit. Nah besok captionnya apa tuh? Wah yang panjang. Cerita aja, apa aja ceritain. Terserah, nanti itu akan membiasakan diri untuk apa? Bisa menulis. Dan itu saya katakan tadi cita-cita Abuya. Makanya di dalam buku ini, di mukaddimahnya saya persembahkan buku ini untuk Abuya. Kamu bisa baca. Ya, tulisan-tulisan saya yang selanjutnya 3-4 buku ke depan masih banyak. Karena saya sudah mewakafkan setiap pekan tuh, setiap Rebo atau Kemis saya sudah wakafkan, saya menulis satu teks khutbah Jumat. Buat siapa aja. Umum tuh. Dan saya ada grupnya. Jadi anak sekarang tuh ustadz di sono di kampung ya, di kita kalau mau khutbah udah nggak pusing-pusing dia, tinggal ngeprint doang. Ya, dan itu saya sudah halalkan, nggak apa-apa. Ya, karena orang kalau udah seusia kayak saya ke atas, itu udah nggak pengen konsep, pengennya udah tinggal makan. Ya, dan itu saya lakukan. Dan kalau nanti ada anak IKA yang, nih guru tulisan saya guru masukin ke webnya guru, nggak apa-apa. Nanti saya bantuin edit. Ya, dulu pernah ada tuh Yusril pernah ngasih ke saya sekali, karena nggak ngasih lagi. Ya, nggak apa-apa, nanti ada anak atakwas ini nggak apa-apa, nggak mesti harus nunggu LC dulu, nggak apa-apa. Ya, justru waktu Yusril itu ngasih tulisan ke saya, banyak yang respon. Ini alumni Al-Azhar yang sedang belajar siapa ini gitu, orang mana gitu, dicari. Karena kebetulan saya memang buka web sendiri. Kamu kalau pengen cari tulisan saya, kepo-kepo dengan tulisan saya, tinggal buka aja di Google nuranwaramin.com. Klik buka semua. Itu akan kebuka semua.
Nah, karena memang sekarang sudah zamannya kita berdakwah tuh seperti itu. Ya, berdakwah di majelis kayak gini nih, ya ini denger paling segini, paling banyak 50 orang, 100 orang, dan terpulang lupa. Tapi kalau di media kita share, itu yang mendengarkan ceramah kita, itu bisa jutaan orang. Kita nggak akan bisa ngumpulin jutaan orang. Dulu waktu zaman Zainul MZ ya, dijuluki sebagai dai apa? Sejuta umat. Nah sekarang ini, bukan 1 juta lagi. Nah ya, luar biasa. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk media dakwah kalian. Dan ini adalah medannya apa tuh? Belajar. Kemudian selanjutnya, bikin target. Orang belajar itu pesan Buya itu ya. Buya pesan, bikin target. Targetnya apa? Saya S1 4 tahun. Gitu. Ya. Jangan kalau nggak ditargetkan, diundur-undur, ulur-ulur. Nih terutama yang baru nih. Pokoknya saya target 4 tahun. Maksimal berapa? 5 tahun. Terus 2, 3 tahun. Gitu. Jangan lama-lama. Karena beliau bilang apa? Orang hidup di kampung orang nih, di luar negeri kayak gini, itu kata beliau apa? Bagaikan hidup di dalam pot. Ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa gede, gitu. Nah, pohon itu harus dipindahkan ke tanah yang hutan belantara. Bukan di pot lagi. Biar apa? Biar jadi pohon yang besar. Ya, makanya kamu itu targetkan S1, targetkan S2, pulang buru-buru, tanamkan diri. Karena orang yang namanya pulang nih ke kampung, itu nggak buru-buru hidup. Apalagi yang nggak punya pesantren, nggak punya sekolah, nggak ada yang nuntun. Susah untuk hidup. Ya. Kecuali bekerja keras. Kayak Sarul Padil ya gitu. Jadi orang pulang dari sana itu butuh hidup. Butuh mekar gitu. Butuh tumbuh. Makanya kalau lama-lama di sini, kapan mau hidupnya di kampung dewek? Ya. Terutama bisa memakmurkan orang yang di sekeliling di mana kita tinggal. Kenapa? Karena kalian berangkat ke sini, yang nganter siapa? Tetangga. Yang doain siapa? Ketika ratib, tetangga. Maka ketika pulang, tetangga pula yang menikmati ilmu kita. Ya, jangan pulang dari sini langsung nemplok di mana? Di Malaysia, ngajar di Malaysia sampai mati di Malaysia. Jadi ilmu kalian orang lain yang menikmati. Padahal kalian kemari yang doain siapa? Nah, orang kampung. Bahkan di airport apa nyewa bus nganterin ya. Itu dalam rangka mendoakan kita supaya kita apa? Sukses. Maka kesuksesan ilmu yang dicari di sini itu harus dinikmati oleh orang yang nganterin kita. Harus bermanfaat. Makanya kemarin waktu di pertemuan markaz itu saya sampaikan. 1, baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Itu doa dari Nabi setiap habis subuh beliau baca. Kalau kita mah emang butuhnya banyak tiap hari berarti. Ya. Banyak-banyak baca doa itu. Yang kedua, baca doa agar dihindari dari ilmu yang tidak manfaat. Dan doa ini dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Ghazali. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain. Nah, itu ada dalam kitab apa? Bidayatul Hidayah. Nah, baca tuh doa itu. Kemudian juga baca doa agar dijauhi dari akhlak yang tidak bagus. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya. Karena bagaimanapun orang tinggi ilmunya, kalau akhlaknya enggak di depan, itu sia-sia. Maka yang kamu minta adalah, ya Allah, jauhkan saya dari akhlak yang buruk, yang jelek. Ya, maka orang itu beradab dulu baru berilmu.
Ya, ilmu itu bisa didapat karena ada adabnya. Nah, kadang-kadang kalau udah berhasil, sukses, ya ama gurunya apa? Songong. Datang kagak, ya bahkan kadang-kadang tadi itu apa, seperti apa namanya? Ambil lapak orang. Nah, kadang-kadang begitu ya. Nah, ini jangan, hati-hati. Maka tadi benar kata guru Sarul Padil. Orang sukses itu sekarang bukan kompetitor, tapi bersinergi. Nah, bersinergi itu adalah yang dikedepankan. Ya kan? Jangan kompetitor, oh, musuh gua itu. Nah, itu rival saya itu. Nah, ya. Jangan. Nanti kagak ada keberkahan daripada ilmu yang kita cari. Makanya adab itu apa? Al-adab imam wal amal tabi'uhu, begitu. Ya, jadi adab itu adalah yang depan. Nah, amalnya itu baru apa? Ngikuti. Makanya kalian semua ini cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa adab dikedepankan. Ya, pada guru-guru, pada yang sangat berjasa sama kita, itu ya, jangan ditinggalkan. Karena disitulah datangnya apa tuh? Keberkahan. Ya. Nah, para anak sekalian, karena itu semangat terus ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Allah berikan kelancaran, kemudahan. Apalagi besok sudah ujian. Ya, kalau udah ujian, udah tuh deketin Allah aja dah. Deketin Allah, udah insya Allah. Nggak akan pernah ada yang namanya apa? Susah-susah, sulit-sulit. Alhamdulillah. Yakin aja, kata Allah, fa inna ma'al usri. Itu yakin tuh. Setiap kita melewati kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Ya. Oleh karena itu, yang pertama, mohon titip salah satu putri saya ya, nanti biar bisa ikut gabung di IKAA, walaupun bukan lulusan At-Taqwa ya, tapi bapaknya guru At-Taqwa. Nah, bapaknya guru At-Taqwa ya. Nanti ada kegiatan apa, ya nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, barangkali nanti kalau ada hal-hal yang kurang baik, ya dilihat, laporin aja sama saya. Ya, laporin saya. Asal jangan anak guru diapain. Nah, ya, anak guru diacak-acak. Dimodusin. Iya, dimodusin ya. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya ini akan menjadi generasi-generasi yang sukses semua ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doain juga mudah-mudahan saya bukan 4 tahun atau 3 tahun ya. Mudah-mudahan bisa setiap tahun nih sama beliau nih. Biar bisa ngelongok-longok. Kemarin saya jujur, sudah saya siapin oleh-oleh buat Ika itu 1 koper. Jengkol, semua dah itu teman-temannya dah. Ternyata pas lagi nimbang kebanyakan. Ternyata koper itu nggak ke bawah. Bener-bener nggak ke bawah. Tapi masih alhamdulillah masih ke bawah juga. Ada Sarul Padil kemarin kopernya kosong tuh, jengkol yang kemarin tuh nggak kebagian, mah gitu ya. Ya begitu dan namanya orang agak kebawa. Saya sudah niatin dari rumah, sudah saya siapin 1 koper ya. Untungnya 1 koper khusus koper oleh-oleh. Jadi ketika ke bawah, dia doang yang gak ke bawah itu. Ya mudah-mudahan kalau next time datang lagi, lihat perkembangan. Ya, yang masih pada utang-utang madahnya itu buru-buru diselesain. Jangan diulur-ulur. Ya, kesian. Banyak yang dikesiani. Terutama orang tua, buat kaki, buat pala, buat biaya kalian di sini. Ya, anak yang didoain, diusahain, anaknya main mulu, sama tidur mulu. Ya, jalan sini, jalan sono. Kemarin katanya saya dengar mahasiswa Indonesia katanya sekarang ada 16 ribuan lebih. Tetapi 80% yang pada banyak main, yang 20% yang benar. Nah, mudah-mudahan At-Taqwa ini masuk 20%. Ya. Jangan tadi jangan sampai ke Alex itu bawa anak perawan orang itu. Ya. Jangan sampai besok saya kenil, itu siapa itu ya? Anak At-Taqwa itu kenil ya. Nah,
Nyari tari perut baik, asal bosan nyari tari perut ya. Jangan. Itu Pati Ramadan ke sono mulu nil mulu Pati itu. Ya. Ya. Zaman saya dulu itu nil paling menyeramkan. Karena dulu didoktrin sama senior, pokoknya lu kalau main ke nil lu, hafalan lu hilang, begitu. Hafalan lu hilang gitu. Nah, ternyata Pati kemarin ke nil katanya, "Nih kalau lagi pusing gue saya ke nil aja," katanya gitu. Lain dah ya, mindsetnya lain sama anak dulu sama anak sekarang ya. Ya, saya kenal nil itu jujur pas bawa jamaah. Ya, dulu mah zaman sekolah ya, boro-boro kenal nil, duit juga nggak punya naik ke nil ya. Makanya itu perlu menjadi perhatian buat kalian semua. Orang tua di rumah itu benar-benar dari ujung kaki buat kepala biar kalian itu bisa belajar. Pulang bawa ilmu banyak, ahlil ilmi, ahlil Quran, ahlil ibadah, ahli tuko, ya itu Bu, harus dikejar ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga dengan apa yang disampaikan